Luis Milla diprediksi akan bergabung dengan Persib Bandung setelah laga pekan ke-6 Liga 1 2022 yang akan dimulai pada hari Selasa mendatang. Walaupun belum melatih Persib Bandung, Luis Milla sudah mendapat efek instan menguntungkan dari Bobotoh. Diketahui Luis Milla sendiri ditunjuk Persib Bandung untuk melatih Pangeran Biru menggantikan Robert Rene Albert. Melalui Instagram resmi klub @persib, pada hari Jumat, sosok Luis Milla sudah resmi akan melatih Persib Bandung di Liga 1. Luis Milla sendiri bukanlah nama asing di Indonesia. Pasalnya, pria asal Spanyol tersebut adalah ex-juru taktik timnas Indonesia beberapa musim yang lalu. Luis Milla berhasil menjawab teka-teki siapa pelatih Persib Bandung selanjutnya di Liga 1 musim ini. Persib Bandung sempat dikaitkan dengan Benjamin Mora dan Kim Don-hoon sebagai suksesor dari Robert Albert. Seperti diyakini Benjamin Mora akan menjadi pelatih Persib Bandung selanjutnya. Di luar dugaan, Luis Milla sendirilah yang menjadi pilihan manajemen Pangeran Biru untuk melatih Liga 1 musim depan. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengeluhkan banyaknya permainan yang cedera usai menang 3-0 atas Seran Nusantara. Persija Jakarta menang meyakinkan dengan skor telak 3-0 atas Seran Nusantara FC dalam laga pekan ke-5 Liga 1 musim ini di Stadion Pakansari Bogor. Striker Persija asal Bahrain, Abdullah Yusuf, mencetak brace, sedangkan satu gol lagi dicetak oleh Henro Perez. Pasca pertandingan, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll bersyukur timnya meraih kemenangan. Apalagi Macan Kemayoran juga menang dengan catatan clean sheet yang menjadi pertama kalinya di musim ini. Namun Thomas Doll juga mengeluhkan kondisi beberapa pemainnya yang mengalami cedera pasca laga. Hansa Muyama harus ditarik keluar pada menit ke-71 untuk digantikan oleh Rizky Fandi. Odet Kudela disikut oleh Arthur Bonai hingga darah dari pelipisnya keluar. Hal ini menghambat serangan timnya dan juga membuat beberapa pemain kesulitan. Ini bukan Hansa Samu. Yusuf juga mengalami masalah. Hano juga sempat di babak pertama karena kondisi lapangan yang sulit, kata Thomas Doll. Lebih lanjut, Thomas Doll berharap para pemainnya segera recovery mengingat laga selanjutnya hanya berselang 4 hari dari sekarang. Laga pekan ke-6 akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Sambutan panas TSI Marukawa jelang Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang di Gelora Bung Tomo. Gelandang PSIS Semarang, Taisi Marukawa, sudah mendapatkan sambutan panas jelang laga lawan Persebaya. Taisi Marukawa merupakan pujaan supporter Persebaya musim lalu yang kini membela PSIS Semarang. Jelang laga Persebaya versus PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, pemain asal Jepang tersebut sudah menerima sambutan dari bonek. Pemain PSIS Semarang, Taisi Marukawa, harus siap-siap mendapatkan sambutan tak enak dari para supporter Persebaya di pertengahan pekan depan. Hal itu tak lepas dari kepergian Taisi Marukawa dari Persebaya Surabaya dan berlabuh di PSIS Semarang awal musim ini. Bahkan kepindahan Taisi Marukawa ke Laskar Mahesa Jenar terjadi begitu cepat. Kedekatan agen Egy Eka Resi dengan CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi adalah salah satu faktornya. Padahal saat itu Taisi Marukawa adalah pemain terbaik Liga musim lalu dan perannya begitu vital di Persebaya Surabaya. Proyek pengembangan klub PSIS Semarang disebut-sebut sebagai salah satu faktor keinginan Marukawa untuk segera pindah ke klub kota Semarang tersebut. Benar juga, Taisi Marukawa diperkenalkan oleh Laskar Mahesa Jenar berbarengan dengan Carlos Fortes yang sebelumnya membela Arema FC. Misteri absennya Adilson Maringga, kiper utama Arema FC di laga PSM Makassar, akhirnya terpecahkan. Dalam Liga 1 pekan ke-5 pada hari Sabtu sore, kiper asal Brasil tersebut tak dimainkan. Teguh Amiruddin yang diturunkan sebagai kiper utama dalam starting line-up kebobolan 1 gol oleh penalti Yuran Fernandes, sehingga PSM Makassar menang tipis 1-0. Sementara nama Maringga tetap ada di daftar pemain cadangan, lantaran Arema FC coba membawa 2 kiper dalam laga tandang kali ini. Absennya Maringga mengundang rasa penasaran di benak Aremania, tak terkecuali awak media. Namun Almeida yang ditanya kenapa pemilik jersey bernomor punggung 90 absen tak memberikan jawaban yang jelas. Tak ada keterangan pula dari dokter tim Arema FC Dr. Nanang Triwahyudi. Lantaran saat ini statement tentang kondisi pemain satu pintu lewat pelatih kepala. Namun akhirnya Maringga sendiri yang mau angkat bicara tentang hal tersebut. Adilson Maringga membantah keracunan makanan yang dialaminya karena jajanan sembarangan di luar hotel tempat tim menginap. Dugaan sementara perutnya belum bisa beradaptasi dengan makanan yang disantapnya.
Masalah alergi makanan lokal ini memang kerap dialami oleh pemain asing di Indonesia. Di awal musim ini saja, penyerang Arema FC Abdel Kamra juga sempat mengalami masalah yang sama. Dua bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman mendapat hasil positif di Liga Slovakia. Mereka dipercaya sebagai pemain pengganti di klub masing-masing. Klub Egy yakni Vion Zalati Merovaci berhadapan dengan Ružomberok pada pekan ke-6 Liga Slovakia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 yang lalu. Mereka tertinggal lebih dahulu, Vion Zalati Merovaci lebih dulu, tepatnya menit ke-7 lewat gol Stefan Gerex. Zalati Merovaci tertinggal 0-1 di babak pertama. Lalu Egy bermain di menit ke-60 untuk menambah daya kedor lini serang timnya. Pemain berkaki kidal itu langsung menunjukkan magisnya 2 menit kemudian. Egy memberikan assist kepada Thomas Horak untuk mencetak gol melalui sundulan. Namun Vion kembali tertinggal lewat gol Marco Kelman di menit ke-68. Untungnya ada Adam Brandkus yang berhasil kembali menyamakan kedudukan dan menjadi 2-2 lewat gol di menit ke-87 dan bertahan hingga usai. Di partai lain, Witan Sulaiman bermain untuk AS Trenčín saat melawan Liptovský Mikuláš. Trenčín lebih dulu unggul 1-0 lewat Artur Gedzos di menit ke-18. Tapi Liptovský Mikuláš menyambutnya kedudukan melalui gol Imrich Berdych. Witan dipercaya bermain pada menit ke-60 untuk mengubah permainan. Setelah 8 menit bermain, Witan ada di lapangan. Trenčín bisa mencetak gol kedua di laga tersebut. Gol Trenčín dicetak oleh Lazar, memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan oleh Samuel. Witan dan kolega akhirnya menang 2-1. Saat ini Vion menduduki peringkat 11 dengan nilai 3 dari 6 pertandingan. Sedangkan Trenčín di posisi 7 dengan 8 poin. Dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan perkembangan sepak bola Indonesia berikutnya. Salam sepak bola nasional. See you.